What's up guys, di video kali ini kita akan ngebahas tentang eh Project 1 part 2. Jadi kan kita udah ngebahas Project 1 part 1 ya. Nah, nanti ya di kolom di kolom deskripsi akan saya tampilkan link Project part satunya gitu kan. Kita akan lanjutkan Project ke 1 part 2 mengenai statistika deskriptif menggunakan function built-in function di Python. Oke, langsung saja buka Anaconda Prom. Langsung saja copy direktorinya. D, CD, Jupyter Notebook. Oke, kita udah masukin inputan angka, membuat sort ascending udah, sort descending udah, nilai minimum dan indeks angka minimum juga udah. Sekarang kita lanjut. Eh, Pertama kita lakukan ini, saya ingetin ya. Jadi kalau misalkan kita ngelanjutin sebuah project, yang pertama kali kita lakukan, kita harus melakukan run all. Run all, kita masukkan satu, 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 dua, tiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, udah di run all. Sekarang ini kan ascending udah, descending udah, nilai minimum dan indeks lokasi nilai minimum udah. Sekarang kita ngebuat nilai maksimum dan indeks lokasi nilai maksimum. Oke, soal 4, nilai maksimum dan indexing nilai indexing angka maksimum. Jadi disclaimer-nya, nilai maksimum diambil bukan dari list ascending, namun dari list awal. Kayak gitu. Disclaimer-nya, nilai maksimum bukan diambil dari list ascending maupun descending. Nilai list ascending maupun descending, tapi dari list awal. Kita buat functionnya def max list max number list 0. Jadi list 0 ini dia itu menunjukkan angka awal dari indeks ke 0. Angka awal dianggap sebagai angka maksimum awal, kayak gitu ya. Ini kita copy saja, Ctrl C, Ctrl V, menunjukkan angka awal dari indeks ke 0. Angka awal dianggap sebagai angka maksimum awal. Angka maksimum awal.
Ini hampir sama ya, sama kayak soal nomor 3 gitu kan. For E English, if E lebih besar, ini kan kita descending ya. Descending kita mencari nilai maksimum dan indeks angka maksimum. Eh, lebih besar dari sama dengan lebih besar sama dengan maksimum, maksimum sama dengan I, kayak gitu. Jadi jika I lebih besar daripada angka awal, maka I menjadi angka menjadi angka tersebut menjadi angka maksimum. Jika I lebih besar atau sama dengan angka awal, maka I menjadi angka maksimum. Oke, ini udah. Lalu kita membuat for loop lagi, loopingan yang kedua, dia buat indexing. For J in range, len, list. If list J, indexing list J, list J sama dengan maksimum, maka indeks max sama dengan J. Jadi kalau misalkan indexingnya ini dari dari list itu sama dengan maksimum, indexingnya sama dengan maksimum number, maka indeks angka maksimum adalah J, kayak gitu. Ini saya copy dan saya ganti sedikit. Copy, Ctrl V. Jika indexing dari list J sama dengan angka maksimum, maka indeks angka maksimum adalah J. Kayak gitu ya. Terus tinggal kita return nih keduanya nih. Pertama, return index max. Terus yang kedua, maximum, maximum number. Jadi returnnya berupa indeks lokasi maksimum dan angka maksimum kayak gitu ya. Return berupa indeks lokasi maksimum dan angka maksimum. Lalu kita masukkan returnnya ini ke dalam variabel gitu kan. Max, maksimum, number sama dengan max dalam kurung list angka integer kayak gitu. Jadi ini max list ini sama dengan max list angka integer dan hasilnya ya fungsi dari itu. Jadi fungsinya dimasukkan ke dalam variabel gitu kan.
memasukkan hasil fungsi ke dalam variabel. Oke, terus kita print f nilai maksimum berada di indeks ke maksimum number ini ke 0 ya. Jadi kan yang pertama itu indeks max, yang kedua maximum. Jadi yang karena dia di return pertama indeks max, berarti dia nolnya itu indeks max-nya dulu, kayak gitu ya. Dengan nilai maksimum number ke 1. Terus tutup. Nah, jadi nilai maksimum berada pada indeks ke-11 dengan nilai 10. Coba kita cocokkan ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi di indeks ke-11 dengan nilai 10. Berarti betul. Oke, fungsinya berjalan. Soal maksimum udah. Lalu kita masuk ke soal nomor 5, yaitu modus. Soal kelima, modus. Def mod list integer global modedik. Jadi kita akan ngelihat dulu ya isi dari variabel modedik ini. Modedik, kita bikin variabel namanya modedik. Kayak gitu. Jadi kenapa saya bikin dictionary? Biasanya bikin list gitu kan ya. Jadi sekarang kita bikin dictionary. Jadi dictionary digunakan untuk mengetahui data yang bernilai sama dengan dibedakan dari key-nya. Key berupa angka. Dictionary digunakan untuk mengetahui data yang bernilai sama dengan dibedakan dari key-nya. Key berisi angka. Eh, saya kasih keterangan lagi. Sedangkan value berisi berapa kali angka tersebut muncul. Tersebut muncul. Oke, jadi kalau mode dik ini, ups, ada sedikit kesalahan. Nah, jadi kalau dictionary itu kan dia itu key-nya itu uh, key-nya itu kan ini ya apa nggak boleh sama gitu kan. Sedangkan value-nya itu boleh sama kayak gitu. Itu udah dibahas sih. Mungkin kalau misalnya kayak ada yang bingung kenapa saya pakai dictionary bisa dibuka tentang video saya mengenai
dictionary kayak gitu kan. Oke, terus masuk for i in range list integer range len list integer for i in range len list integer n sama dengan 0. N sama dengan 0 ini dia itu berfungsi untuk menunjukkan berapa kali angka dalam list muncul. Kayak gitu ya. N berfungsi untuk menunjukkan berapa kali angka dalam list muncul. Kayak gitu. Terus angka sama dengan list integer indexing lagi i. Oke, udah dibuat. For j in list integer if j sama dengan angka n sama dengan n plus 1 modedik angka sama dengan n modevalis sama dengan list modedik dot values. Ini keterangannya akan saya jabarkan setelah fungsinya selesai ya, soalnya ini panjang nih. Values global mode keylist mode keylist sama dengan list modedik dot case global hasil maxmod hasil maxmod list max modevalis hasil devmod
sama dengan mode keylist hasil maxmod nol hasil maxmod satu. Return hasil dev mod. Lalu mode number ini dikasih ini dulu ya. Nah, dikasih spasi mode list angka integer print f modus dari list angka yang diinput adalah angka mode number 0 yang muncul sebanyak mode number 1 kali key shift enter. Ya, ini modus yang muncul dari angka yang diinput adalah angka 1 yang muncul sebanyak 3 kali. Oke, angka 1 nih di sini. 111. Ini kan paling banyak kan. Jadi modusnya itu angka 1 yang muncul sebanyak 3 kali. Oke, langsung saja saya jelaskan. Jadi, dictionary itu kan digunakan untuk mengetahui data yang bernilai sama. Jadi, itu fungsi dictionary kan. Jadi, kalau misalnya ada yang sama, kita bisa tahu nih pakai dictionary. Makanya di function ini kita menggunakan dictionary gitu. Jadi, dibedakan dari key-nya. Key berisi angka, sedangkan values berisi berapa kali angka tersebut muncul. Kayak gitu. Key-nya angka, value-nya itu berapa kali muncul. Kayak gitu. Jadi, sama dengan angka, angka, dan berapa kali muncul. Nah, kayak gini nih. For kan udah kan. Terus kita buat looping for i in range learn list integer, kita buat looping n sama dengan 0.
n ini dia itu berfungsi untuk menunjukkan berapa kali angka dalam list itu muncul kayak gitu. Jadi angka sama dengan n kayak gitu kan. Terus angka sama dengan list integer i kayak gitu. Jadi angka adalah indexing dari list integer. Terus for j in list integer, if j sama dengan angka, jika j sama dengan angka, maka n akan bertambah kayak gitu. Jika j sama dengan angka, maka n akan bertambah satu demi satu. Berarti n itu adalah value dari dictionary-nya. Kayak gitu kan. Berarti n adalah value dari dictionary-nya. Oke, ini kan dia bertambah satu demi satu kan. N sama dengan N tambah satu gitu kan. Modedik angka sama dengan N. Kayak gitu. Jadi modedik ini mode dictionary kan. Kita udah coba global modedik ya. Modedik. Nah, di sini kelihatan nih. Mau jadi global itu tujuannya buat kita itu untuk mempermudah kita kalau misalnya kita itu membuat fungsi gitu kan. Jadi global itu tujuannya untuk mempermudah kita kalau kita bikin fungsi. Ini kan soalnya ini kan lumayan banyak gitu kan. Fungsinya lumayan banyak terus ya harus mikir juga gitu. Jadi biar kita gampang kita pakai global. Sebenarnya global ini nggak dimasukin ke fungsinya, fungsinya tetap jalan gitu. Tapi biar kita gampang gitu menganalisanya kita pakai global kayak gitu. Global modedik. Jadi modediknya biar fungsinya itu dia bisa global, dia bisa muncul di mana aja. Ini kan udah saya jelasin juga di video saya sebelumnya tentang function, global function sama local function. Nah, ini satu, ini key-nya. Key itu nggak boleh sama gitu kan. Sedangkan values dia harus sama, dia bisa sama atau bisa beda. Satu dia jumlahnya ada tiga, kita fokus ke satu ya, dia jumlahnya ada tiga gitu kan. Jadi for i in range, n sama dengan nol, angka sama dengan list integer. Kayak gitu, list integer. Kayak gitu. Jika J sama dengan angka, jika J sama dengan angka, maka N akan bertambah satu. Jadi di dalam looping, kita masukkan looping lagi. Jika J sama dengan list integer kan sama dengan angka. Jadi jika angkanya itu ada lebih dari satu gitu kan, maka N-nya bertambah gitu. Jika angkanya lebih dari satu, maka N-nya akan bertambah. Oke, kayak gitu. Terus mode list modedik values. Jadi ini kita ngecasting eh jadi ini kita ngecasting values-nya yang dari modedik ini, modedik.values coba kita bukan ya. Modedik.values. Ini ini kan dia kan dictionary gitu kan. Kita casting jadi list kayak gitu.
Kita mengcasting, melakukan casting pada value dictionary, gitu. List modedic dot values, kita melakukan casting pada value dictionary, terus kita masukin ke dalam variabel. Kayak gitu. Terus mode keylist ya. Terus ini kita melakukan casting pada key dictionary dan dimasukkan ke dalam variabel. Ini kita juga masukin ke dalam variabel ya, kayak yang sebelumnya ini. Ctrl C, Ctrl V, ya kayak gitu. Kita masukin ke dalam variabel. Ini juga kita masukin ke dalam variabel. Udah nih, udah masuk. Ini kan kita ngebuat global mode keylist ya. Coba kita buka nih. Global mode keylist, kita buka aja. Nah, ini kan berarti angkanya dia key-nya itu nggak boleh sama gitu kan. Ini kan beda semua kan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, terus karena dia udah dimasukin, dua-duanya udah dimasukin ke dalam variabel, terus kita membuat variabel baru gitu kan. List, max, mode valis. Kita dari variabel hasil max mod gitu. Coba kita lihat hasil max mod. Nah, jadi kan yang paling maksimum itu kan indeks kan 0, jumlahnya ada 3 gitu kan. Jadi cuman kalau yang ini, yang hasil max mod ini, jadi global di sini dipakai untuk mengetahui isi dari variabel ya. Global yang ini digunakan untuk mengetahui isi dari variabel. Oke, hasil max mod sama dengan max mode valis. Hasil max mod sama dengan list max mode valis. Nah, kita memasukkan fungsi dari max number, fungsi di atas gitu kan. Kita memasukkan fungsi dari fungsi di atas ke dalam list dari jumlah setiap data. Jadi ini kan ada value-nya ya, mode valis ini kan. Apa mode hasil max mod kan dari mode valis. Jadi mode valis ini kan list mode dict dot values kan. Jadi list mode dict dot values yang ini, lalu kita memasukkan max number nih, max mode valis
terus kita dimasukin ke dalam list lagi kayak gitu kan. Nah, nah, kenapa kita memasukkan fungsi dari fungsi? Jadi ini fungsinya fungsi yang ini ya, fungsi soal nomor 4 gitu kan. Jadi soal nomor 4 masuk ke nomor 5 kayak gitu. Dari jumlah setiap data, lalu hasil def mode itu dia indexing dari hasil max mode kan, indexing ke 0 dan hasil max mode ke 1 kayak gitu. Nah, hasil max mode 0 mode keylist ini indexing ya, mode keylist indexing hasil hasil max mode. Ini kita ngebahas yang pertama dulu ya, mode keylist hasil max mode 0 gitu kan. Nah, itu jadi berfungsi untuk mengindeks data dengan jumlah terbanyak pada indeksnya. Berfungsi untuk untuk mengindeks data dengan jumlah terbanyak pada indeksnya. Dengan jumlah terbanyak pada indeksnya. Ini kan hasil hasil max mode itu kan 0 itu berarti indeks ke 0 berarti kan ini kan yang 0 ini kan. Mode keylist hasil max mode 0. Coba kita iniin ya. Mode keylist hasil max mode 0. Nah, dia akan muncul satu kayak gitu kan. Jadi dia itu berfungsi untuk mengindeks data dengan jumlah terbanyak pada indeksnya. Jadi indeks terbanyak itu apa jumlah data terbanyak itu kan eh, satu ya, dia berjumlah tiga kayak gitu kan. Nah, terus hasil max mode sama dengan satu, indeks satu, maksudnya indexing satu, dia itu berisi jumlah data terbanyak atau jumlah modus atau jumlah modus kayak gitu. Jadi hasil max mode itu ada 0 sama 3 di indexing dari mode keylistnya. Ikan indeks ke 0 tuh sama dengan 0 ya. Indeks ke 0 itu kan satu kan. Nah, berarti kayak gitu. Dan isinya satu, jumlahnya ada tiga gitu kan. Hasil def mode-nya satu, jumlahnya ada tiga. Jadi mode number, mode list angka integer, mode number sama dengan mode list angka integer, kita masukkan fungsinya ini ke dalam variabel, terus mode number 0 sama mode number satu.
Coba ya kita print mode number gitu kan. Mode number. Jadi 1 sama 3 indexing ke 0 sama dengan 1. 1 ini dia itu angkanya. Nah, 3 dia itu jumlah angkanya gitu kan. Mode number, angka, angka, jumlah angka. Oke, sekarang kita ngebuat eh, fungsi median gitu kan. Soal nomor 6 yaitu median. 6 median def map list list ascending. Kita pakai list ascending ya, soalnya median itu kan dia itu diurutin dulu gitu kan. Memasukkan fungsi mengurutkan dari bawah ke dalam variabel. Kayak gitu, n sama dengan list len list ascending. Jadi n itu adalah panjang datanya atau jumlah data if n modulo 2 sama dengan 0, maka median satu. Jadi n modulo modulo 2 itu jika jumlahnya genap gitu kan. Jika jumlah list ascending, bukan jumlah list ascending ya, jumlah angka list ascending sama dengan genap, maka dilakukan pembulatan, maka maka median satu sama dengan list ascending n floor 2. Jadi floor floor divisi itu adalah pembulatan hasil pembagian ke bawah gitu kan. Nah, ini masuknya ke dalam Python fundamental banget sih yang video-video awal saya gitu kan. Udah pernah dibahas. Ini adalah floor, yaitu pembulatan ke bawah. Nah, pembulatan ke bawah itu jadi misalkan 3,3 atau 3,5, jadi jadinya hasilnya 3 gitu kan. Itu median satu
Lalu median 2 sama dengan list ascending and floor 2 dikurang 1. Nah, ini kenapa dikurang 1? Soalnya indexing itu dimulai dari angka 0. Kayak gitu ya. Jadi kan kalau biasanya kan kalau mediannya itu genap, maka eh, nilai tengahnya ditambah nilai tengah tambah 1 gitu kan. Cuman kalau ini nilai tengah ditambah nilai tengah kurang 1 di sini ya. Nah, kenapa kayak gitu? Soalnya indexing dimulai dari angka 0. Kayak gitu. Indexing dikurang 1 karena indexing dimulai dari angka 0. Kayak gitu. Terus hasilnya median sama dengan median 1 tambah median 2 dibagi 2. Ini rumus biasa ya, median median itu kan bisa median 1 tambah median 2 gitu dari list ascending. List ascending itu list yang ngurut dari bawah kayak gitu. Atau misalkan dari 1 sampai 10, bukan dari 10 sampai 1 ya. Nah, LC, jadi else-nya itu jika eh, N di modul 2 nggak sama dengan 0 gitu kan. Median sama dengan list ascending N floor 2. Kayak gitu udah. Lalu kita return median. Oke, print F. Median dari list angka tersebut adalah mat list angka integer. Oke, kita ketik tutup. Nah, jadi mediannya adalah 4,5. Di sini jumlah angkanya ada 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 6 sama 7 ya di jumlah. Kayak gitu. Hasilnya 4,5. Oke, mungkin sekian video dari saya. Video selanjutnya kita akan ngebahas tentang project 1 membuat function dari statistika deskriptif part 3 gitu ya. Oke, sekian. Terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya.